sih ekspektasi kalian awalnya itu magang mandiri itu kayak gimana, dan realitanya itu sesuai dengan kenyataan nggak? Sesuai dengan ekspektasi kalian nggak kayak gitu? Itu bukan formalitas ya, cuma bisa dibilang magang itu merupakan pengalaman yang memang benar langsung terjun dalam dunia pekerjaan. Jadi kayak semisal kita mau kerja nih, kita jadi bisa lebih tahu kayak oh kayak gini ya dunia pekerjaan kayak gitu. Bidang kita yang bidang magang kita itu menyesuaikan sama jurusan kita. Jadi kita tuh tidak dituntut untuk melakukan apa yang sudah ditentukan di sini, tapi kita juga improve gitu Kak dengan jurusan kita, menyesuaikan dengan jurusan kita gitu. Terus realitanya gimana ini teman-teman? Kocak banget, please, enak banget. Kayak wow, love you sekebun. Mungkin mukanya ya agak sedih. Nah, selain program itu, setelah data yang didapat, di situ datanya juga perlu aku olah gitu buat memetakan masalah kesehatan lokal yang ada di daerah sini. Nah, setelah terpetakan masalah kesehatan lokalnya, aku harus buat need assessment. Jadi kayak rencana tindakan ke depannya gitu, kayak intervensi apa sih yang bisa aku lakukan buat masyarakat sekitar sini gitu. Mental aman? Gimana tesisannya? Gimana skripsiannya? Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Halo Bro Chicas, welcome back dengan kita di Protean Podcast. Nah, siang kali ini aku Dela akan menemani ngobrol santuy bareng kalian. Nah, di sini aku nggak sendirian loh, aku ditemani dengan kakak kece ini dari magang batch 3. Yeay! Nah, gimana nih kabarnya teman-teman yang hadir di sini? Mental aman? Gimana tesisannya? Gimana skripsiannya? Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Nah, untuk teman-teman yang online, semoga kabarnya baik selalu, sehat selalu, amin. Nah, di sini tema podcast kali ini yaitu Magang Talk Behind the Scene. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang makin mendalam lagi, boleh gak sih kenalan dulu? Tak kenal maka tayamum, tak tayamum maka taruh. Nah, itu maksudnya. Ini boleh dong dimulai dari sini kayaknya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hasna. Aku Nala. Halo guys, aku Lydia. Wah, Kak Hasna ini boleh dikasih tahu kayak asalnya dari mana, dari univ mana, terus di sini kalian itu divisinya apa gitu. Oke, ini perkenalan lebih panjangnya lagi berarti Kak. Namaku Hasna Naisha Anjani, aku asalnya dari Bandung, Jawa Barat. Asal univ aku dari Universitas Pajajaran. Nah, kebetulan di sini aku ngambil bidang gizi dan kesehatan komunitas. Oke, halo teman-teman, perkenalkan aku Nala Milatul Azka, asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Asal univnya dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan magang di sini ambilnya bidang konseling sosial. Halo semuanya, aku Lydia. Aku berkuliah di Universitas Mamanda Slawi. Aku dari Jakarta dan magang di sini aku di bidang web dan networking programming. Oh iya, tadi kalian Kak Hasna ini dari bidang kesehatan ya. Tentunya mesti prodinya dari kesehatan. Iya, Dari kebetulan apa ini Kak? prodi aku ya rumpun kesehatan, khususnya ilmu keperawatan. Oh, ilmu keperawatan. Iya. Mau ini perawat apa sih? Kalau aku sih ngambilnya sekarang tuh yang S1 keperawatan. Itu sih lebih ke ilmu keperawatan umumnya sih. Oh, umum ya. Jadi dia belum fokus ke apa namanya? Ke spesialis Oh, iya, yang spesialisnya kayak itu benar-benar fokus ke jurusan atau spesialisnya gitu Iya. belum sih Kak. Karena setahu kakakku itu D4, dia udah setara dengan S1 ya. Dia itu Iya, udah keperawatannya anestesi. Kalau kakaknya Iya. ini berarti masih teori ya. Iya, ngambil Belum yang masuk. umum. Berarti rencana mau lanjut ke Belum. profession. Iya, nanti setelah selesai S1 baru nanti lanjut ke
program profesinya gitu. Tapi belum ada ini rencana mau Belum ngambil sih, apa gitu. jujur belum kepikiran kalau untuk ngambil spesialisnya nanti belum tahu sih Kak. Ini berarti semester berapa? Sekarang semester 5. Sejauh ini udah tertarik di bidang apa ini di perawat itu? Mungkin sejauh ini aku suka ke ini medical bedah gitu Kak. Oh, Iya, medical untuk bedah. sekarang. Berarti kalau bedah ya itu berarti bisa ke anestesi itu ya. Bisa nanti, tapi jadi rekannya gitu sih. Beda sih sama anestesi. Oh gitu. Iya. Ya. Selanjutnya Kak Nala. Iya. Nah, ya Kak Nala tadi dari UIN Sunan Kalijaga ya. Betul. Prodinya apa, Kak? Prodinya ilmu kesejahteraan sosial. Oh, ilmu kesejahteraan sosial itu kayak gimana sih ilmu kesejahteraan sosial itu? Jadi nanti kita tuh dipersiapkan menjadi seorang pekerja sosial gitu Kak. Oh, pekerja sosial nanti dia bidangnya kayak gimana itu? Bidangnya kita pelayanan ke klien-klien yang mengalami permasalahan sosial. Tugas kalian itu apa aja? Menyalurkan klien yang kita tanganin ke ke lembaga-lembaga yang memang mereka butuhkan dalam masalahnya gitu. Oh, kayak Peksos gitu ya? Iya, emang pekerja sosial. Oke, selanjutnya kali dia prodinya dari apa? Aku prodinya S1 Informatika. Oh, di informatika itu ngapain aja sih? Oke, jadi di informatika itu aku dimulai dari mengcoding, terus membuat website, serta membuat desain dari UI UX-nya gitu Kak. Oh, nanti kalian sama tim DKP yang anggotanya Kak Nani itu ya, sama Kak Ozi itu ya. Betul. Nah, jurusan kalian ini yang kalian ambil itu, kalian tuh udah sesuai dengan minat kalian dan kayak ngerasa ini aku banget, apa enggak sih, atau karena ya udah sih keterimanya di sini jadi aku kerjain aja gitu, atau memang udah di basicnya kalian, bidangnya kalian gitu. Jujur pas waktu milih fakultas ini tuh aku ngikut saran orang tua, yang dimana orang tua menyuruh buat lebih ke arah jurusan teknologi gitu. Jadi ya direkomendasinya masuk informatika. Karena di informatika itu kebetulan lagi banyak banget peluang buat kerjanya gitu Kak. Jadi kalau masuk di magang di sini, divisinya udah sesuai ya? Sudah. Terus kayak proker-proker yang kamu kerjakan udah sesuai gitu ya? Udah. Nah, sebelumnya kamu udah dapat proker-proker itu belum? Sebelumnya sih belum, karena di mata kuliah itu belum diajarin tentang itu. Oh, berarti Jadi di sini first time banget gitu dapatnya. keren banget sih. Berarti kalian dapat ilmu baru ya? Iya gitu ya? benar. Kalau untuk Mbak Nala sendiri, Kalau untuk saya sendiri Kak, untuk pemilihan jurusan ini sebenarnya ada di pilihan kedua. oh ya, Tapi kebetulan setelah saya masuk di jurusan ini, ternyata kok sesuai nih sama apa yang saya inginkan gitu kan. Kita belajar di IKS dibentuk menjadi pekerja sosial kan mengedepankan nilai empatinya kita itu harus ada gitu Kak. Nah, jadi di sini tuh saya merasa sesuai dengan diri saya karena saya itu cukup peka dengan kayak seperti masalah-masalah yang dialami sama klien-klien gitu. oh gitu. Berarti nggak jauh beda dengan kayak konselor. Iya, betul. Tapi kalian juga mempelajari tentang bidang konseling kayak gitu nggak sih? Iya, belajar Kak. Oh gitu. Oke. Kalau Kak Hasna sendiri, Kayak kalau aku sendiri sih awalnya nggak kepikiran buat ngambil keperawatan Kak. Karena waktu SMA, waktu benar-benar mau ujian masuk ke perguruan tinggi tuh aku tuh masih bingung buat pilih jurusan. Kayak benar-benar sebingung itu dan nggak ada bayangan gitu mau kemana. Iya. Nah akhirnya orang tua aku mengarahkan ngambil ilmu keperawatan. Karena kebetulan di keluarga tuh udah ada gambaran juga, maksudnya kayak biar aku tuh udah kebayang gitu untuk prospek kerjanya gimana, kegiatan-kegiatannya apa aja. Jadi diarahkan ke situ supaya ya karena kebetulan aku juga bingung, ya udah sama orang tua diarahkan ke situ. Dan ternyata setelah dijalani ya
oke-oke aja sih. Maksudnya aku bisa mengikuti dan sepertinya mulai enjoy juga sih. Udah masuk semester 5 ya. Keren. Harus udah enjoy nggak sih, soalnya udah lumayan lama juga. Iya. Gitu sih Kak. Iya sih, kebanyakan aku pun kayak gitu ya. Awal-awal juga lulus bingung mau ngambil apa. Tadinya mau ngambil bahasa Inggris, tapi dari ayah itu kayak bilang bahasa Inggris tuh nggak usah diambil jurusan, dia cukup untuk dipelajari kayak gitu. Terus ya udah, tapi tetap iseng aja itu aku ambil bahasa Inggris karena udah ngerasa sombong nih, nilainya ini kayaknya cukup deh gitu. Ternyata nggak keterima deh kayak gitu. Terus itu bingung ini mau ngambil apa gitu. Terus ya udah ikut arahan dari orang tua. Insya Allah kan apa namanya, ridhonya orang tua kan ridhonya Allah kan. Ternyata kok digampangin di situ. Terus ini kan juga lanjut S2 ya, awalnya juga kayak ngerasa kayaknya aku nggak mampu deh. Tapi ternyata kayak mamaku selalu nguatin bisa kok, bisa. Ternyata alhamdulillah, asalkan kita kayak misal kita bingung ya, kita nggak punya tujuan, belum punya tujuan gitu lah, terus belum punya apa sih arahku kemana gitu, tapi kita dapat arahan dari orang tua dan kita mencoba untuk nurut dengan orang tua, insya Allah tuh kayak dimudahkan seperti itu. Betul. Nah, tadi aku dengar kalian ini ada yang dari Kemenak ya berarti ya. Nah, apa sih perbedaannya magang mandiri di Kemenak sama Kemdikbud itu? Soalnya kan di angkatan kan belum ada kayak gitu. Kita magangnya masih yang kayak magang yang bareng-bareng kayak gitu. Dan itu pun diarahin dari kampus kayak gitu. Itu apa sih? Dari Kemenak dulu ya. Oh iya, boleh, boleh. Dari Kemenak dulu ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, magangnya ini termasuk magang mandiri. Jadi kampus itu hanya menyediakan link pendaftaran magang itu namanya Prima. Nah, di Prima itu kita tuh bebas mau ikut atau enggak magang. Nah, kebetulan saya iseng nih daftar di situ buat akun. Nah, apply di sini gitu Kak. Jadi magang ini tuh magang yang di Kemenak itu opsional gitu, sunnah, Oh, nggak wajib. berarti sunnah ya. Kalau di kalian di Kemendikbud berarti wajib ya. Susah Iya, kalau nggak wajib. ngikutin. Benar dosa. Nah, berarti kalau kamu itu nanti dari magangmu ini tuh dapat nilai nggak sih? Kebetulan kan saya magang ini diberi pilihan dari kampus mau konversi ke SKS atau enggak. Tapi saya memilih enggak konversi, jadi saya tetap kuliah dilanjut magang gitu berdampingan. Keren. Gimana itu bagi waktunya itu, ngatur waktunya gitu antara kuliah sama ini nanti magang? Ya, Di luar SKS ya dia? iya di luar SKS. Ya kalau pagi saya ambil kuliah kan ngeblok pagi jam pagi nih Kak, jam 7. Paling nanti selesai jam 12, ada yang selesai sampai sore. Ya. Nah, nanti kalau jam 12 udah selesai, nanti saya lanjut ke sini buat magang gitu. Berarti enaknya nanti kalau selesai magang ini nggak perlu bikin laporan, harus laporan ke dosen. Iya betul, karena nggak konversi tadi, jadi nggak wajib buat laporan ke kampus. Tapi sebenarnya ada juga yang konversi gitu kan? Iya, teman saya ada yang di lembaga lain yang diwajibkan konversi. Iya, jadi dia nggak kuliah. Tapi Gitu. kamu ada magang ininya nggak sih, selain maksudnya dari peraturan di kampusnya itu ada juga kayak suruh magang nggak sih persyaratannya untuk lulus ini? Kalau untuk magang enggak ya Kak, namanya tapi ada praktek namanya PPS, praktik pekerja sosial itu nanti di semester 7. Jadi kita diwajibkan untuk ikut PPS itu. Oh, berarti walaupun yang konferensi tadi ikut magang mandiri, tapi juga dia wajib ikut PKS. Iya, tetap ikut PPS tadi, ya. Oh, itu kalau di Kemendikbud kayak gimana? Kalau aku sih Kak berarti hitungannya tuh ikut program MBKM. Nah, MBKM itu adalah salah satu kebijakan dari Kemendikbudristek. Yang mana aku tuh ini tuh masuknya ke magang bersertifikat. Nah, magang bersertifikat ini tuh nanti tuh aku masuknya tuh ke magang berdampak gitu. Ini kan ikutnya ke magang berdampak gitu. Nah, nanti tuh ada portal MBKM yang harus diisi. Setiap bulan tuh aku harus bikin logbook supaya nanti bisa jadi nilai baru bisa dikonversikan
untuk SKS yang aku dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak laporan logbook atau nggak ada nilai dari pembimbing, dari instansinya, ya aku nggak akan bisa konversi gitu. Nanti konversi SKS-nya juga dihitung berdasarkan jam kerja yang aku dapetin di magangnya gitu Wah, kan. seperti itu. Berarti kalau Kak Lydia? Aku sih kebetulan di konversi juga, tapi ada salah satu mata kuliah yang memang harus dijalani online gitu Kak. Oh, Jadi mata kuliah juga masih main ya. iya, jadi kalau habis selesai selesai magang ini tuh kita harus buat laporan juga. Terus habis buat laporan kita di sidang gitu. Oh, ada Dipresentasikan sidangnya. hasil Oh, iya, laporannya. presentasi. Iya. Nah, ini kalian rencana magangnya itu sampai kapan? Berapa bulan sih? Sampai bulan Desember. Sampai bulan Desember. Semua ini. Iya, Nah, kalian di sini udah dapat berapa bulan sih? kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan kurangnya. Nah, aku tuh pernah dengar magang itu katanya kayak disuruh-suruh, kadang tuh kayak disuruh sesuatu yang bukan sesuai dengan bidangnya. Terus bahkan ada yang ngerasa kayak dia tuh malah jadi tenaga kerja gratisan kayak gitu. Nah, fenomena kayak gitu atau informasi kayak gitu, kalian tuh pernah dengar gak sih? Pernah mendengar hal itu? Terus gimana sih tanggapan kalian tentang hal itu? Pernah sih Kak, tapi nggak dari temen langsung ataupun cutting ya. Dari TikTok, FYP TikTok, Oh, gitu. baca komennya gitu. Banyak yang curhat itu di komen kayak magang cuma disuruh buat kopi, jadi cleaning service gitu doang. Kalau gitu. iya, kalau dari aku setuju bacanya kok, wah, kok magang kayak gini ya? Ini emang magangnya di mana gitu? Aku bertanya-tanya gitu. Iya. Aku nggak setuju banget Kak, karena kan kita harusnya magang itu kan kita latihan kerja ya, latihan kerja yang memang selinier sama jurusan kita. Jadi kalau kita magang cuma disuruh jadi katakan pembantu ya, pembantu di pekerjaan di sana ya, ngapain gitu kan? Jadi kita nggak belajar apa-apa di sana. Ya kayak disalahkan ya itu. Iya, Mentang-mentang ada anak magang nih masuk di perusahaannya atau di yayasannya, terus kayak enak banget kita tuh malah mereka merasa kayak ada tenaga tambahan ini, padahal sebenarnya mereka juga harus ngasih bimbingan arahan kita. Jadi kita tuh nggak bingung, nggak gabut juga kayak kita harus ngerjain programnya apa ya gitu. Terus apa namanya, ada arahan juga, ada bimbingan gitu. Kalau dari Kak Hasna sendiri gimana tanggapannya? Iya sih Kak, jujur sering dengar juga kayak magang cuma disuruh-suruh pekerjaan yang nggak jelas. Mungkin itu tergantung tempatnya gitu, tergantung tempat magangnya tuh di mana. Dan mungkin yang dapat pekerjaan disuruh-suruh itu tuh kayak kurang beruntung aja sih Kak. Nah kebetulan ya kalau misalnya yang aku jalanin di sini tuh program kerjanya tuh alhamdulillah udah jelas gitu. Jadi kayak ada target harian, mingguan, bulanan. Jadi udah jelas gitu setiap harinya tuh yang harus kita kerjakan tuh apa dan benar-benar sesuai dengan divisi yang aku masuk gitu. Misalnya aku jurusan maksudnya aku bidang kesehatan komunitas gitu kan. Pekerjaan yang harus aku susun tiap hari, setiap minggu tuh udah jelas. Jadi memang aku nggak ngerasa kayak disuruh-suruh beda sama yang bukan harusnya aku kerjain gitu Kak. Misalnya tadi kayak nyapu kayak gitu tuh enggak sih Kak kebetulan. Berarti kan bener-bener kayak kalian di sini kayak ilmu kalian tuh bener-bener bisa kalian manfaatkan, bisa kalian olah di sini ya. Betul. Terus juga sebagai praktek juga ya. Iya. Gitu. Berarti bener-bener tembus dengan sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Iya. Nah kalau dari Kak Lydia sendiri gimana? Menurut saya juga tergantung tempatnya juga ya. Dimana setiap tempat kan beda-beda. Ada yang mungkin orangnya kurang beruntung buat dapetin passionnya dia, terus bidangnya dia, minatnya dia gitu. Cuman kan kalau di perkuliahan ini kita lebih terstruktur gitu loh tugasnya, job-nya gitu. Jadi ya alhamdulillah banget nggak di kayak di TikTok kan banyak kayak magang cuman jadi tukang fotokopi doang gitu. Itu enggak sih. Terus juga dosen pembimbing saya juga ngomong kayak kamu nyari magang yang bener gitu, jangan kayak kakak tingkatnya. Soalnya kakak tingkat saya juga pengalamannya kayak gitu Kak, dimana dia mungkin bisa disebut dinasan gitu, dia masuk ke dinasan, dimana dia cuman jadi
tukang fotokopi gitu, kayak disuruh-suruh gitu doang, nggak dapet hasil yang diinginkan oleh kampusnya gitu loh. Ya sharing ya, soalnya aku tuh dulu tuh sampai magang itu 3 kali. Karena magang yang pertama itu kayak ngerasa, oh di sini nggak sesuai dengan skupku ya, nggak sesuai dengan cakupan dan fokusku ya, kok malah lebih ke nggak ada arahan, terus mau bikin proker kayak gini pun kayak nggak bisa jalan karena harus terkait dengan ini jam mereka gitu loh, terkait dengan aturan mereka, dan mereka pun tidak memberikan tugas kayak gimana kayak gitu. Terus akhirnya kita ya udah melaksanakan apa yang ditugaskan saja, dan selebihnya kalau nggak ada tugas kita lebih kayak dia ngapain nggak tahu, tapi ya kita waktu kosong kita buat bikin laporan sih. Jadinya dari situ kayak kurang puas, kok nggak terasah ya iniku ilmuku, skillku kayak gitu. Jadi ya lanjut magang, dan alhamdulillah magang selanjutnya kok sesuai banget dengan fokusku kayak gitu. Nah, kalian pernah nggak sih kayak ngerasa awalnya kayak mikir magang itu paling formalitas aja, cuman biar dapat tanda tangan dosen, dapat sertifikat, terus udah lulus, udah memenuhi syarat kelulusan gitu? Atau memang kalian magang itu yang excited, kayak kepikiran kayak aku bisa nih ngembangin ilmuku, skillku, aku bisa jadi terjun ke lapangan praktek gitu? Gimana tanggapannya itu? Kalau menurut aku magang itu bukan formalitas ya, cuma bisa dibilang magang itu merupakan pengalaman yang memang bener langsung terjun dalam dunia pekerjaan. Jadi kayak semisal kita mau kerja nih, kita jadi bisa lebih tahu kayak oh kayak gini ya dunia pekerjaan kayak gitu. Jadi lebih ke arah berpengalaman aja. Aku juga setuju sih, magang itu nggak sebagai formalitas dari kampus aja. Kita juga punya niat itu tadi, mengasah kemampuan kita yang memang selinier lah dengan jurusan kita. Jadi kita jadi tahu nanti kalau kita memang sudah benar-benar terjun ke dunia kerja, ini nih yang harus kita kerjain. Jadi ini nih bagian-bagian kita seperti ini. Jadi kita udah tahu benar posisi kita nanti seperti apa gitu. Berarti memang udah kalian persiapkan sebelum kalian ini ya magang mandiri gitu ya? Ya. Ya betul Kak, setuju juga. Soalnya ya memang kalau di tujuan awalnya sih karena memang diwajibkan magang di luar gitu, cari pengalaman, karena buat ngisi SKS atau ngisi semester ini gitu. Emang tujuan awalnya kayak gitu, dapat sertifikat dan nanti dapat nilai. Tapi kan inti utamanya yang didapat tuh bukan itu aja gitu kan, itu tuh jadinya cuma bonusnya. Yang didapat dari sini tuh benar-benar pengalamannya, benar-benar yang terjun langsung ke masyarakatnya gitu kan enggak. Karena beberapa proker aku kebetulan langsung menghadapi masyarakat juga, jadi ya alhamdulillah sih kalau inti utamanya yang didapat tuh adalah pengalamannya gitu. Tapi kalau untuk sertifikat itu tentu penting juga ya Kak. Nah, kalian tuh tahu informasi mengenai magang mandiri di Protein ini tuh dari mana? Terus kenapa kalian ketika melihat di sini tuh kayak yakin untuk memilih di sini gitu? Terus bagaimana sih ekspektasi kalian awalnya itu magang mandiri itu kayak gimana, dan realitanya itu sesuai dengan kenyataan enggak? Sesuai dengan ekspektasi kalian enggak kayak gitu? Coba. Oke, kalau aku pribadi sih kebetulan tahu dari Instagram. Karena kan fakultasku tuh kayak membebaskan mahasiswanya buat cari-cari magang mandiri gitu. Nanti baru diajukan ke Kaprodi apakah di ACC atau enggak. Nah kebetulan waktu itu aku lagi cari-cari aja di Instagram gitu, dan ternyata ada nih Protean tuh lagi buka posisi magang. Dan saat aku lihat tuh ada bidang gizi dan kesehatan, terus aku kayak mikir oh bisa nih kayaknya aku masuk bidang ini. Nah aku coba daftar dan alhamdulillah keterima juga. Kalau untuk ekspektasi aku sih awalnya aku kira beneran kerja yang formal-formal gitu loh Kak. Kayak yang apa ya, serius, formal, bukan berarti sekarang nggak serius, tapi menurut Kaku aku mungkin iya gitu. kaku. Menurut aku di situ bisa lebih fleksibel gitu. Jadi ke akunya nyaman juga gitu. Akunya mudah menyesuaikan dan ya ternyata ekspektasi realitanya tuh udah
melebihi ekspektasi Oh, aku gitu ya, gitu Wak. Kak. Ya karena kalau yang kaku itu malah jadi takut gitu kan buat mengerjakan sesuatu, takut salah, Iya. takut dimarahin pembimbing gitu, dan ternyata di sini tuh se-fleksibel itu sih Kak. Karena memang kita magang tuh juga butuh apa ya, berdiskusi. Iya. Bener-bener butuh dibimbing karena baru pertama kali kan terjun ke lapangan, ke masyarakat. Takutnya kan kita selama ini belajarnya kan teori itu, kita praktek kan kurang. Jadi memang bener-bener dari yang nggak tahu gitu ya. Kalau dibiarkan juga kita nggak tahu mau ngapain kayak gitu ya. Iya, dan arahannya juga arahan dari pembimbing tuh udah jelas juga. Jadi ya bikin enjoy aja sih. Tapi sebelumnya udah nyari-nyari sebelum di Protein ini udah nyari-nyari nggak? Udah kebetulan udah keterima juga Oh, di gitu. tempat lain ya. Tapi ya setelah beberapa pertimbangan, diskusi sama keluarga juga, ya akhirnya pilihnya di sini. Sepertinya di sini. Iya. Oke. Kalau dari aku dapat informasi magang tadi Kak dari yang aku sebutin dari link Prima magang yang disediakan oleh kampus. Nah, kenapa tertarik ke Protean? Jadi awalnya tuh scroll kan di link di beranda magang Prima magang itu tadi kan. Ada Protean nih, Protean Institute dengan beberapa bidang kan yang ditawarkan. Ada nih poin bidang konseling sosial. Nah, itu sesuai kayak diperuntukkan untuk jurusan salah satunya ilmu kesejahteraan sosial. Nah, cocok nih ke jurusanku gitu mikirnya kan Kak. Terus apply tuh. Iseng, ternyata keterima di situ. Terus untuk ekspektasinya awalnya sama kayak Mbak Hasna tadi. Kayak mikir kayak kantor gitu ya Kak. Kantor yang kan lihat teman-teman magang yang di pemerintahan kan kantor formal gitu kan, kayak meja yang dijejer-jejer gitu kan, ada ya formal lah sistemnya. Ternyata di sini fleksibel itu. Terus juga jurusan bidang kita yang bidang magang kita itu menyesuaikan sama jurusan kita. Jadi kita tuh tidak dituntut untuk melakukan apa yang sudah ditentukan di sini, tapi kita juga improve gitu Kak dengan jurusan kita, menyesuaikan dengan jurusan kita gitu. Dan kalian tuh juga bisa leluasa untuk mau bikin proker apa gitu ya? Iya betul. Oke, lanjutnya. Saya pribadi dapat informasi magang ini dari Instagram juga, yang mana awal-awal kayak gabut gitu, scroll, taunya ada Protean ngebuka posisi magang web gitu. Karena saya dari informatika, terus saya kayak ngeliat, wah bagus nih gitu kan, ada jurusannya gitu. Yaudah, akhirnya saya nge-apply situ dan akhirnya tiba-tiba diterima gitu. Saya kaget lah, iseng doang padahal gitu. Juga ekspektasi saya selama magang ini mungkin dari pengalaman cutting yang mana itu senior kan, mana senior itu kalau menurut orang itu galak gitu kan. Terus kayak ya gimana ya ada senior, saya kira tuh saya kerja bareng senior gitu, taunya di sini kayak kerjanya mandiri gitu, kayak gitu santuy gitu, enak gitu, nyanyi tawa-tawa. Galak nggak mentalnya? Enggak sih, baik banget malah. Alhamdulillah. baik Yang baik. Ya terus juga di bidangnya saya juga menurut ya ini cocok juga sih, karena job desk-nya juga lumayan bagus. Ya, tertata dengan dengan prodi saya gitu. Berarti memang sini yang lebih menyesuaikan kalian ya, Protean lebih menyesuaikan kalian, bukan kalian yang dituntut untuk bisa menyesuaikan Protean kayak gitu. Benar. Dan kalian semua mendapatkan semua job desk proker yang sesuai dengan jurusan kalian, kayak diarahin kamu ke sini kayak gitu ya. Nah, first impression kalian tuh waktu di sini tuh apa? Apakah nervous, takut kayak itu nanti aku digini gimana kayak gitu, atau malah yang excited? Ya awal-awal nervous, terus bingung, kayak kan karena baru awal kan. Ya di sini baru awal, terus juga lingkungannya bukan lingkungan daerah aslinya gitu loh. Jadi saya itu kan rantauan, jadi mungkin butuh adaptasi gitu kan. Terus ya ada rasa excitednya gitu, kayak gimana ya nanti ya kayak teman-teman, kayak gugup nih perkenalan gitu kan. Takut banget di situ, kayak takut nggak bisa nyesuaiin diri loh, takut kayak teman-temannya galak atau egois gitu kan ada orang yang kayak gitu.
Terus realitanya gimana ini teman-temannya? Kocak-kocak banget, please, enak banget. Kayak wow, love you kebun. Berarti ini pemikirannya dewasa semua, nggak ada yang kanalan ya? Nggak ada. Terus mentornya gimana? First impression kalian ketemu mentornya gimana? Takut. Takut. Tapi realitanya Katanya baik banget, lucu. apa yang membuat takut? Mungkin mukanya ya agak sedih. Iya, aku pas liat awal-awal mukanya itu kayak, aduh, ya, kayaknya galak deh gitu kan. Taunya, enggak, baik banget ternyata gitu. Di prank ya? Di prank Iya, di prank sampai sama mukanya. Emang orang tuh jangan lihat dari covernya aja gitu. Iya benar, makanya tak kenal maka Taruh. lanjut. Kalau dari aku first impression kalau nervous pasti ada ya Kak. Tapi ya itu di samping nervous aku juga sangat excited gitu karena ini magang pertama aku kan. Jadi aku kayak wah kepo banget nanti magang kayak gimana ya, kayak apakah sama kayak teman-temanku gitu, apakah nanti kegiatannya juga sama kayak mereka yang aku lihat di story-storynya kan gitu. Terus juga yang ditakutin awalnya itu sama kayak Lydia, masalah teman. Karena teman kan nanti membentuk suasana ketika kita magang kan. Takut nih ketemu temen yang arogan, ketemu temen yang kayak dia maunya bener sendiri gitu, takutnya di situ Kak. Tapi ternyata berbanding terbalik nih sama ekspektasi aku. Teman-temannya wah kocak semua. Jadi memang mau seberat apapun tugas di kantor, tugas di kuliah, mau seberat apapun harimu, mau segalak apapun atasanmu, memang kalau rekan kerja, partner kerjamu tuh saling bahu membahu, saling membantu, nggak saling nindas, nggak saling pengen menang sendiri, tuh kayak hidup kita tuh rasanya kayak wah enak banget kayak gitu. Betul. Udah berasa kayak apa ya? Seenak itu kayak gitu. Jadi beban walaupun berat banget tuh nggak kerasa kalau memang partnernya itu saling membantu kayak gitu. Nah untuk dari Mbak Hasna sendiri kayak gimana nih? Kalau untuk kesan pertama tuh pasti takut ya, pasti nervous karena orang-orang tuh selalu cerita first day of work itu semenyeramkan itu, dan aku juga takut ada pengalaman-pengalaman yang menyeramkan itu terjadi ke aku juga. Dan ternyata di first day aku tuh kan ya ketemu mentor, ketemu teman-teman, perkenalan, ternyata se-enjoy itu. Ternyata pikiran-pikiran menakutkan itu salah gitu. Di situ setelah perkenalan, setelah penjelasan program-program itu tuh langsung apa ya, suasananya langsung cair dan langsung hangat aja Bener-bener gitu. kayak kekeluargaan banget gitu ya. Emang benar-benar kayak perasaan nervous itu udah aja hilang. Kalau masalah takutnya tuh ya masih ada, mungkin kayak takut salah gitu, takut gak bisa ngikutin. Tapi karena memang lingkungannya yang suportif dan lingkungannya yang mendukung tuh ngebantu banget aku buat adaptasi gitu Kak. Ya tentunya kayak takut mengecewakan gitu ya. Iya. Kalian udah dapat berapa bulan di sini? Kurang lebih 1 bulan, mau 1 bulan sih. Itu sejauh itu kalian tuh udah dapat proker apa aja atau udah ngerjain proker apa aja, membuat ataupun join kemana, itu apa yang udah kalian lakuin? Dan sejauh ini kalian udah menjumpai hal-hal yang mungkin paling mengesankan atau yang paling banget kayak gitu? Oke, kalau dari aku dari bidang kesehatan komunitas itu kebetulan program-programnya yang pertama nih ada ikut ke kegiatan posyandu di daerah sini. Kebetulan lokasinya dekat juga dari kantor. Nah, di posyandu itu, di situ aku bantu cek kesehatan lansia, cek ini berat badan, tinggi badan bayi dan balita. Nah, di situ cukup menyenangkan sih Kak, karena bertemu langsung masyarakat sini gitu. Nah, selain program itu, setelah datanya didapat, di situ datanya juga perlu aku olah gitu buat memetakan masalah kesehatan lokal yang ada di daerah sini. Nah, setelah terpetakan masalah kesehatan lokalnya, aku harus buat need assessment. Jadi kayak rencana atau tindak
rencana tindakan ke depannya gitu, kayak intervensi apa sih yang bisa aku lakukan buat masyarakat sekitar sini gitu. Yang kebetulan saat ini masih aku susun karena memang baru 1 bulan juga ya, jadi ya masih belum rampung gitu. Iya. Nah, selain itu juga aku ikut program ini penyuluhan ke komunitas PKH, program Keluarga Harapan itu. Di situ melaksanakan penyuluhan seperti memberikan materi kepada ibu-ibu di sana gitu. Kemarin kebetulan penyuluhannya terkait stunting dan juga pola asuh anak bareng sama Mbak Nala juga gitu. Terus selain itu udah baru segitu. Lalu untuk di tempat magangnya, kamu mau ngasih laporan juga? Di sini. Iya. Iya, jadi perlu ada laporan yang aku susun buat nanti ke posyandunya juga aku perlu ngasih laporannya. Gitu. Kalau untuk kayak kejadian wow gitu sih sebenarnya sih nggak ada ya, kayak alhamdulillah lancar-lancar aja. Cuman yang jadi tantangan buat aku tuh adalah bahasanya. Oh. Iya, soalnya Oh, untuk memahami bahasanya. iya, mayoritas masyarakat di sini pakai bahasa daerah Jawa, kan. ya, pakai Iya, bahasa Jawa. bahasa daerahnya kan Jawa dan kebetulan aku bukan asli sini dan itu Iya. benar-benar jadi tantangan buat aku gitu. Kayak aduh nggak menyesuaikan ngerti gitu. Mau culture. iya mau bilang nggak enak soalnya kebetulan kebanyakan lansia-lansia gitu. Masa aku bilang maaf saya nggak ngerti kan agak kurang Iya. ini gitu ya. Jadi ya tapi hal itu tuh jadi bikin aku tertarik buat belajar bahasa Jawa juga Oh, gitu gitu. supaya aku bisa mengerti masyarakat tuh ngomong apa gitu. Jadi ya Udah bisa bahasa apa? Maksudnya bisa kata apa ini? Yang udah aduh nggak urus sedikit. Aku cuma tahu G. apa G? G. G apa? G. Oh, G. G. Aduh. Ya aduh. Ngapunten udah lah sih Mbak ya. Ya, Tapi aku mau belajar kok. Oke. Oke, lanjut boleh Mbak. Oke, kalau dari aku bidang konseling sosial, proker yang udah aku jalanin ya hampir sama kayak tadi. Yang pertama itu kunjungan ke posyandu. Kan kunjungan ke posyandu ini berhubungan jurusan saya itu nggak linear gitu, kayak nggak bisa membantu dalam bidang kesehatannya, jadi saya itu hanya membantu dalam bidang administratifnya di situ. Nah, yang kedua itu kita ada collab sama PKH, pendampingan PKH di Pleret ya, Kecamatan Pleret. Nah, itu tadi yang pertama itu melakukan penyuluhan. Kalau yang Hasna tadi kan penyuluhan tentang stunting. Nah, kalau saya itu penyuluhan tentang pola pengasuhan anak. Selain itu juga bidang saya sendiri, konseling sosial itu kolaborasi sama pendamping PKH terkait pendampingan penerima PKH yang mengalami masalah sosial. Jadi di sana nanti saya melakukan asesmen, kemudian setelah melakukan asesmen nanti melakukan intervensi untuk menangani masalah apa yang memang dialami oleh penerima PKH tersebut gitu. Nah, dalam kamu melakukan asesmen dan meinikan intervensi apa namanya? Membuat intervensi apa itu kamu konsultasi nggak? Iya, konsultasi sama mentor terutama. Baik, selanjutnya. Oke, kalau saya sendiri, saya di bidang web networking programming, di mana proyeknya itu mengembangkan website Protean Course, di mana itu jadi saya itu menganalisis terjadinya debugging, terus juga ngedesain UI UX dari tampilan website tersebut. Kayak tantangan bagi saya ya, kan itu kan jadi saya ngembangin website itu menggunakan Moodle atau LMS, di mana itu sebelumnya itu di kuliah saya tuh belum ada materi itu, jadi kayak mungkin saya sedikit bingung juga karena nggak punya basic dari materi tersebut. Akhirnya karena itu merupakan tanggung jawab dan tugas saya sebisa mungkin buat mempelajari tentang materi tersebut gitu Kak. Berarti mendapatkan ilmu baru ya. Iya benar. Keren banget sih, kalian baru 1 bulan loh, tapi prokernya, kegiatannya udah banyak banget, bergabung bola, seru. Nah, sebelumnya kalian tuh ikut organisasi nggak sih? Dan kayak udah pernah terjun ke masyarakat, kayak pengabdian masyarakat gitu. Terus
apa sih bedanya waktu kalian pengabdian masyarakat selama di perkuliahan sama terjun sekarang ini ke masyarakat waktu di yayasan sini? Kalau saya itu di kampus itu ngikutin organisasi, cuman kalau menurut saya organisasi di perkuliahan itu lebih ke arah ke siswa-siswa ya, kayak anak-anak gitu. Sedangkan sejujurnya saya sendiri belum pernah terjun nih di pelatihan ini, saya belum pernah terjun langsung ke lapangannya, karena kan saya di bidang website gitu. Saya pribadi sejujurnya belum pernah untuk terjun langsung karena saya merupakan bidang IT, jadi saya mungkin mengabdi kepada laptop ya, bisa dibilang gitu. Lebih ke arah di depan laptop banget gitu loh, kita nggak terjun langsung ke masyarakatnya gitu. Oke. Kalau dari aku kebetulan nggak ikut organisasi internal di kampus, tapi di mata kuliah semester kemarin itu ada mata kuliah yang kita tuh apa ya, pengembangan masyarakat di Jogja sini. Jadi kita ambil sebuah komunitas, nah kita mengembangkan nih komunitas ini untuk berdaya begitu Kak. Jadi kalau perbedaan apa pengembangan masyarakat di sini sama di kampus itu ya, kalau di sini tuh lebih ke fokus ke individu, menangani permasalahan sosial individu tadi langsung, mengintervensi individunya langsung. Kalau di kampus tadi kan ke sebuah komunitas gitu. Oh, berarti kamu memberikan intervensi juga? Iya, memberdayakan secara ekonomi dan sosial. Itu masuk ke mata kuliah. Gitu. Oke. Kalau aku organisasi di kampus kebetulan ikut, dan mungkin kalau misalnya di kampus tuh kebanyakan pemberdayaan masyarakatnya tuh mencakup ke anak-anak sekolah atau enggak ke mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Nah kalau di magang ini kebetulan lebih luas gitu kan ya, kayak ada ke lansia, ke ibu hamil, banyak lah pokoknya, dan lebih apa ya, karena kemarin juga sempat kayak home visit gitu, benar-benar lebih dekat lagi gitu, benar-benar menghadapi langsung masyarakatnya gitu. Mungkin kalau perbedaan antara di kampus sama di magang gitu sih. Tantangannya paling kayak menjalin sebuah hubungan. Iya, karena emang kalau face to face langsung tuh kayak banyak tantangannya gitu. Takut menyinggung, takut mengeluarkan kata-kata yang Betul, iya. Nah, gimana sih ini caranya kalian itu bisa menjalin hubungan yang positif, yang membangun hubungan yang solid gitu antara rekan kerja sama mentor kalian? Boleh dong dibagi tipsnya? Oke, kalau menurut aku tuh kalau sesama rekan kerja tuh baiknya tuh yang penting tuh adalah di komunikasi gitu. Karena kalau misalnya kita menjalin komunikasi yang baik gitu, nanti tuh pasti bakal kayak mengerti satu sama lain gitu. Kayak dikomunikasikan aja nyamannya gimana, kurang enaknya gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh nggak diem-dieman gitu. Karena kalau misalnya kita rajin, komunikasinya baik, jadi otomatis kayak saling mengenal dan saling mengerti juga. Kalau untuk hubungan dengan mentor atau pembimbing itu ya harus ini sih menurut aku, banyakin inisiatif gitu. Jangan kayak nunggu disuruh atau diarahin terus, tapi adain juga inisiatifnya. Jadi kayak mentor tuh ngeliat kita tuh, oh ini sungguh-sungguh gitu magangnya, nggak ngerjain bener-bener kayak iya tunduk gitu aja gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi poinnya memang komunikasi dan saling mengerti. Iya betul. Sama sih Kak, aku kalau sama sesama rekan magang itu ya tadi saling mengerti gitulah. Apa sih sebenarnya yang buat teman-teman nyaman itu, gimana seharusnya saya memposisikan diri saya gitu. Terus juga itu tadi, komunikasi itu penting, nomor satu komunikasi itu. Juga dengan mentor, komunikasi itu juga penting. Walaupun sekedar hal-hal sederhana, itu walaupun hal-hal sederhana itu kita sebisa mungkin tuh tanya gitu sama mentor gitu. Jadi nggak asal-asalan, kita harus selalu apa ya, apa sih? Ya kayak gitu, melapor lah, sesederhana itu kita tuh bertanya kepada mentor gitu. Ya kadang kan ada yang kayak takut kan, Betul. takut ngomong sama mentor gini-gini, tapi ternyata kan memang kalau seterbuka itu mentor pun mau membantu. Kalau kamu diem pun mentor nggak tahu ini apa yang mau dibantu. Benar-benar. Bahkan
orang yang bisu pun dia berusaha untuk ngobrol dengan caranya mereka gitu kan, agar biar mereka bisa dimengerti. Oke. Lanjut. Sama sih Kak, kalau buat untuk tim rekan sendiri mungkin saling menghargai juga ya. Karena kan mungkin dari kita ada yang mungkin non muslim juga, jadi kita harus saling menghargai gitu. Apalagi di sini tuh di rekan ini ada yang manis juga, yang mana kita harus saling menghargai kan satu sama lain, mulai dari cara beribadahnya kayak gitu. Terus kalau untuk mentor sendiri mungkin kita sama kayak Asna tadi, kita harus lebih inisiatif buat menanyakan tentang hal tersebut. Jadi kita jangan malu bertanya gitu. Kalau kita lagi bingung nih, kita kesusahan kayak pasti kita pelongo-pelongo gitu kan. Iya, iya. Kita kan harus bertanya gitu, kita mana yang susah gitu. Untungnya di Protean ini tuh mentornya baik banget, dia kayak ngerti gitu loh kita lagi kesusahan gitu. Jadi dia mengasih arahan supaya kita tuh nggak bingung gitu. Oke, ini kita pertanyaan terakhir ya ini. Harapan kalian apa sih untuk magang ke depannya? Dan kasih aku satu unek-unek kalian tentang yang menggambarkan kalian magang sejauh ini. Itu apa? Boleh dimulai Kak. Harapannya mungkin bisa lebih baik lagi, terus lebih menjaga satu sama lain. Terus silaturahminya juga terjaga. Terus unek-uneknya mungkin awal-awal capek gitu ya, kayak Satu kata Kak, satu kata. ya, Unek-uneknya. capek Kak, capek. Oh, gitu. Oke. Kalau dari aku harapannya itu ya terus berproses di sini bersama teman-teman. Kan nanti bakal ada teman-teman baru nih. Nah, kita harapannya tetap bisa menjalin hubungan pertemanan yang baik gitu dengan sesama teman. Terus satu kata yang menggambarkan unek-unek, challenging di sini, challenging itu. Oke. Oke, kalau dari aku harapannya semoga aku di sini benar-benar dapat pelajaran yang mau aku pelajari. Terus semoga berkelanjutan juga gitu. Maksudnya berkelanjutan tuh adalah hal-hal yang aku dapat di sini tuh bisa tetap aku aplikasikan ke depannya, mau nanti pas aku kerja atau kayak gimana. Terus aku harap juga bisa berkelanjutan untuk masyarakat di sini. Misalnya dari program kerja aku tuh benar-benar ada dampaknya gitu buat mereka. Itu untuk harapan. Kalau untuk unek-unek dalam satu kata, aman tapi sambil kayak gini, aman. Tahu kan artinya? Nggak apa-apa, aman. Aman. Oke. Seru banget ya ternyata ngobrol siang hari ini. Ternyata banyak banget insight yang dapat kita terima, impact-impactnya. Yang semoga setelah dari sini pun bisa diterapin di luaran sana, dan semoga ilmu kita juga bisa bermanfaat dan berkembang jauh lebih baik kayak gitu ya. Oke, baik Growth Seeker. Bagi kalian yang punya cerita tentang magang kalian, entah itu cerita yang seru, menarik, atau yang zonk, boleh dong kalian share dengan kita. Siapa tahu nanti kita obrolin bersama, oke? Kita akhirnya sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menemani saya untuk podcast hari ini. Baik, terima kasih sudah menonton kita. Jangan lupa apa? Follow, like, dan comment. Ulang nggak? Ulang. Oke, jangan lupa apa? Subscribe, like, dan comment. Comment. Oke, see you.